Pemirsa, lonjakan kasus positif COVID-19 terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak disiplinnya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan juga menjadi penyebab bertambahnya kasus positif COVID-19 sehingga menimbulkan klaster-klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Lonjakan kasus positif corona di Indonesia terus terjadi. Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah meski sanksi tegas telah ditetapkan. Munculnya klaster-klaster baru dalam penyebaran virus corona menambah PR pemerintah daerah dan pusat. Klaster baru diantaranya klaster perkantoran. Penularan corona terjadi di dalam perusahaan, ratusan kasus terjadi di dalam ruang kerja karyawan. Beberapa perusahaan mulai dari garmen, BUMN hingga swasta harus menutup kantor selama beberapa hari untuk mensterilisasi ruang kantornya guna memutus penyebaran virus corona. Selain klaster perkantoran, klaster pasar tradisional juga menjadi penyumbang terbanyak kasus positif COVID-19. Di Jakarta, klaster pasar baru terbentuk setelah masa PSBB transisi dimulai. Beberapa pasar di Jakarta terpaksa ditutup karena banyak pedagang yang terpapar COVID-19. Hal ini terjadi akibat lalainya pedagang dan pembeli dalam menerapkan social distancing. Setelah klaster perkantoran dan pasar, klaster rumah makan juga sempat menghebohkan. Di Semarang, Jawa Tengah, sebuah rumah makan ditutup karena 18 orang pelanggan terpapar COVID-19 setelah menyantap hidangan di rumah makan tersebut. Kini mereka menjalani perawatan di rumah sakit dan dikarantina di rumah dinas wali kota Semarang. Selain rumah makan di Semarang, di Yogyakarta juga ada klaster baru di rumah makan soto Lamongan. 22 orang dinyatakan positif, termasuk penjual soto dan keluarganya, serta pembeli. Dari semua klaster baru penyebaran COVID-19 di Indonesia, yang sedang tren saat ini adalah klaster makan bersama. Klaster makan bersama ini terjadi di mana saja, termasuk lingkungan keluarga dan kantor. Biasanya klaster makan bersama terjadi pada acara keluarga seperti arisan, pernikahan, perayaan ulang tahun, dan lain sebagainya. Makan bersama juga bisa dilakukan di lingkungan kantor seperti saat jam istirahat, biasanya karyawan akan berkumpul di kantin kantor. Saat seperti inilah, karyawan abai jaga jarak karena saat makan, masker harus dilepas. Kasus bertambahnya paparan COVID-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita, masyarakat Indonesia, yang sudah sepatutnya disiplin menjalani protokol kesehatan setiap beraktivitas di luar rumah agar penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa proses penyebaran COVID-19 dan bagaimana bisa terjadinya klaster-klaster baru dalam penyebaran COVID-19, kita sudah tersambung dengan Dr. Tirta Mandirahudi sebagai dokter umum yang juga merupakan relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Tirta. Ya, selamat siang. Ya, Dr. Tirta, kita lihat akhir-akhir ini klaster-klaster baru bermunculan, mulai dari klaster perkantoran, klaster pasar, terakhir juga klaster kuliner. Apa sebenarnya yang menyebabkan klaster-klaster ini terus bermunculan di Indonesia? Jadi kalau klaster-klaster itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Jadi kalau yang di Jakarta memang itu seperti kita tahu klaster perkantoran. Kenapa kok bisa klaster perkantoran di daerah Jakarta? Karena kita tahu orang-orang yang kerja di Jakarta itu rata-rata tidak tinggal di Jakarta. Ada yang tinggal di daerah perbatasan, ada di daerah Tangerang, Tangerang Selatan. Dan di daerah kantor ini kan towernya tinggi-tinggi. Sementara satu tower itu dihubungkan oleh AC sentral. Nah, AC sentral ini kadang tidak mendapat perhatian dari manajemen building. Karena AC sentral ini kan bisa membuat situasi tertutup. Harusnya dilakukan sterilisasi juga di AC sentral. Tren ini sebenarnya dinamakan sick building. Jadi buildingnya yang sakit. Dan ini sebenarnya sudah dari 11-10 tahun lalu ketika pencakar langit itu ada. Tidak hanya virus COVID, tapi debu, bakteri juga ada di situ. Nah, kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu klaster kenal memang klaster warung makan dan klaster angkringan. Kenapa? Kalau saya revisi ya, untuk yang soto Lamongan itu tuh PKL, Mbak. Jadi kalau yang di Jogja itu ada klaster pete lele dan klaster Lamongan. Jadi kenapa klaster Lamongan ini kenapa kok bisa terjadi? Karena penjualnya ini nggak disiplin. Jadi penjualnya ini tidak memakai masker dan tidak mencuci tangan secara higienis. Sehingga dia nggak sadar ketika OTG tertular dari pendatang mungkin gitu. Jadi pendatangnya jujur aja dari Jakarta juga. Kayak pete lele di daerah Malioboro itu ada orang Jakarta, dia sudah dibilang bahwa jangan berpergian dulu ya oleh kepala daerah, tapi dia ke Yogyakarta untuk liburan. Akhirnya dia nggak sadar di OTG, ternyata PKL pete lelenya itu tertular. Dan akhirnya karena tertular, penjualnya juga nggak disiplin, dia nggak pakai masker, cuci tangan, akhirnya droplet itu keluar ke pelanggan-pelanggannya. Dan itu terjadi di daerah lumayan yang PKL-PKL. Nah, saran
saya untuk solusi seperti ini adalah kalau mau makan di rumah, ya. Terus untuk penjual kita disiplinkan, kita harus bekerja secara pentahelik bersama jajaran Satpol PP, relawan, nakes, TNI dan Polri serta masyarakat itu sendiri. Nah, untuk para pengunjung, ya gimana Mas kalau kita mau makan gimana? Alangkah lebih baik Anda makan di rumah atau membawa tempat makan sendiri, rata-rata sendok. Karena kan kita tahu kalau di warung makan PKL itu kan cuci alat makannya kan dia tidak dipakai air mengalir tapi pakai dicelup. Baik, Dokter Tirta, sebagai relawan juga mungkin ketika turun dalam penanganan COVID-19 menemukan banyak sekali masyarakat yang tidak disiplin mengenakan masker dan kalau dikasih tahu ini suka melawan. Apa terobosan terbaru sekiranya menurut Dokter Tirta yang harus dilakukan pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat? Kalau dari saya sendiri sih masyarakat sebenarnya sebagian besar udah patuh ya Mbak. Saya soalnya sudah keliling hampir belasan kota itu udah patuh. Cuman yang nggak patuh itu justru pelaku industrinya. Contoh kantor. Kantor kenapa nggak disiplin? Karena emang manajemen buildingnya banyak orang DM ke saya, itu kantor-kantor banyak terus ini DM dan DM-nya itu saya mau capture tapi dicegah oleh kawan-kawan karena bisa menimbulkan kegaduhan. Itu kalau kena COVID itu malah kena sanksi karyawannya. Jadi karyawan kan malah nggak mau ngaku. Akhirnya karena karyawan nggak ngaku ya dia masuk aja pura-pura nggak sakit, akhirnya malah ketularan di sentral. Jadi perlu kedisiplinan untuk manajemen building agar juga melakukan sterilisasi seperti pabrik-pabrik di kompleks Jababeka. Itu kami juga, saya bersama dengan relawan dan Kapolda Metro kemarin ke Jababeka disiplin sekali itu beberapa PT di sana. Terus untuk yang klaster warung makan ini, kalau bisa ya kan pas makan dicopot, tapi tolong diperhatikan higienitasnya. Jangan lupa cuci tangan, terutama untuk penjual. Jadi Satpol PP bersama dengan relawan, kita harus sasar untuk warung makan yang di PKL ini untuk tetap rutin memakai masker. Mereka pakai masker tapi di dagu doang, otomatis kan dobrak datang ke mangkok. Jadi sebenarnya kalau kita bilang masyarakatnya patuh, tapi kalau pelaku industrinya nggak patuh, ya sama aja. Ini akan membuat lingkaran-lingkaran yang akan selesai di kota-kota besar. Pengawasan terhadap UMKM harus ditingkatkan ya. Dan saya konfirmasi kembali, Dokter Tirta, kalau mengenai klaster kuliner, artinya untuk take away sebenarnya masih cukup amankah dilakukan? Menurut saya kalau take away, kalau penjualnya juga nggak rajin, tetap nggak aman, Mbak. Jadi, misalkan penjualnya nggak pakai masker, let's say Mbak bayangin nih, penjual nggak pakai masker, penjualnya OTG, penjualnya COVID, terus dia bersihnya kena sotonya dibungkus, sama aja Mbak. Jadi menurut saya mau take away mau enggak, kalau penjualnya nggak disiplin, ya sama-sama. Makanya kita bilang semua kan butuh makan, semua butuh ekonomi jalan. Tetapi ayo sama-sama, terutama pelaku industrinya, kalau emang mau jalan ya kita patuhi sama-sama. Gitu kan, pakai masker doang nggak ribet kalau untuk penjual gitu. Pengap Mas, ya pengap, tapi kalau kejadian kayak klaster soto gimana? Otomatis kalaupun dia survive, pelanggan akan takut ke sana terus. Kan jadi stigma, benar nggak Mbak? Misalkan hari ini dia COVID semua nih, terus kan ke-blow up, klaster soto Lamongan, kena COVID, otomatis kan akan berdampak pada industri yang lain. Jadi menurut saya kedisiplinan dari para pelaku industri itu penting di sini. Jadi jangan masyarakatnya terus, karena faktanya masyarakatnya patuh, tapi justru sekarang pelaku manajemen indikator dan pelaku industri makanan ini yang nggak patuh. Baik. Saat ini restoran memperlakukan makanan bisa di take away. Ada tips nggak Dok bagi masyarakat dalam mungkin pengolahan makanannya ketika mereka take away? Apakah dimasak ulang atau bagaimana? Kalau dari saya untuk yang take away ini, jujur harus dipanasi aja. Jadi entah dimasukin microwave, dimasukin rice cooker, atau kalau soto dipanasi pakai kompor. Dan pakai alat makan sendiri, ini yang paling penting. Karena droplet itu nularnya lewat alat makan. Kan kita tahu kalau di kaki lima, nyucinya kan cuma dibilas pakai 2 ember apa 3 ember. Itu langkah baiknya adalah mencuci alat makan harus pakai air mengalir. Itu yang paling penting dan sering dilupakan, dan pakai sabun. Jadi kalau kita makan di PKL, kalau mau aman, Mas saya pengen makan di tempat, bawalah selalu alat makan sendiri. Toh kan kalau yang punya istri pasti kan dibawain itu alat makan. Jadi lebih aman memakai alat makan sendiri. Yang penting sekarang alat makannya sendiri. Baik, jadi memang selain kedisiplinan masyarakat, kedisiplinan pelaku industri ini juga sangat penting dalam menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih Dokter Tirta sudah bergabung bersama kami.